Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Anjani Setiawan dengan Catur Noviana Sari. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Dan Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi kita semuanya.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Anjeni Setiawan dengan Catur Noviana Sari. Anda berdua hari ini bahagia? Sangat bahagia? Ya, tentunya hari ini merupakan hari yang sudah dipersiapkan, diharapkan, dan semuanya sudah sedemikian rupa, dengan satu kerinduan, pemberkatan berjalan dengan baik. Tapi terlebih penting lagi adalah masa depan Anda berdua. Bapak Ibu sudah yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga. Jadi kalau saat ini Anda bahagia, artinya kehidupan rumah tangga Anda cukup baik. Tetapi kalau saat ini Anda kurang bahagia, kemungkinan besar masalah rumah tangga. Saudara, memang masalah keuangan bisa menjadi pergumulan ya. Tapi yang paling berat adalah ketika masalah rumah tangga. Kalau suami istri tidak rukun, maka rumah tangga itu bagaikan neraka. Ya. Jadi hari ini mempelai berdua ke depanmu, apakah kehidupan rumah tanggamu seperti di Taman Eden atau seperti di neraka. Jadi pilihan bagi Anda berdua. Kalau Anda berdua ingin hidup bahagia, ya mesti kembali kepada Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merancangkan. Selama kita berjalan di jalannya Tuhan, selama kita membangun sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka pasti rumah tangga kita akan rukun dan bahagia. Tapi kalau begitu kita keluar daripada rencana Tuhan, dan sejak saat itu akan terjadi yang namanya rumah tangga tidak akan bahagia. Ya. Bahkan tidak sedikit rumah tangga sampai akhirnya hancur. Jadi kalau sudah sebuah rumah tangga yang sampai cerai, ya, atau suatu rumah tangga tidak bahagia, suami istri tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak akan melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangga yang rukun, harmonis, dan bahagia. Jadi pastikan Anda berdua, kalau Anda berdua ingin bahagia, pasti bangun rumah tanggamu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kepada mempelai berdua, ketika kalian berdua saat pacaran, apakah kalian itu berdoa untuk pasangan hidupmu? Anjeni Setiawan
ketika engkau pacaran dengan Catur Noviana Sari, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Catur Noviana Sari ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Catur, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Anjeni ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa sungguh-sungguh, jadi kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengarkan doamu, Tuhan memberikan pasangan hidup yang paling tepat, Tuhan memberikan yang terbaik bagi Anda berdua. Ya. Jadi Tuhan tahu persis, dan kalau kita minta saudara sekalian, kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Jadi kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin bahwa orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa, pemberian Tuhan yang terbaik. Nanti Anda berdua dalam membangun rumah tangga, Anda akan menemui bahwa pasanganmu tidak sempurna. Dan banyak hal yang mungkin membuat Anda tidak bahagia. Mungkin bukan tidak bahagia, tetapi ada hal-hal yang kau tidak sukai. Mungkin juga pasanganmu ada kelemahan-kelemahannya, ada kekurangannya. Tapi tetap yakin, saya sudah berdoa, ini adalah pasangan yang terbaik. Itu yang membuat kokoh kalian dalam membangun rumah tangga. Kalian nanti menemukan perbedaan-perbedaan sifat. Lalu juga Anda berdua dibesarkan dari keluarga yang berbeda. Cara hidup berbeda, pola hidup yang berbeda, bahkan dari cara makan pun bisa berbeda. Ya. Kalau ini dari keluarga, misalnya keluarga suku bangsa yang suka pedas, saudara sekalian, masak apapun pedas. Kalau satunya enggak, saudara sekalian nanti berkumpul, kebetulan kalau yang istri itu suka pedas, sedikit-sedikit masaknya pedas. Lah suaminya enggak tahan pedas, begitu makan, mules perutnya. Masa jangan pedas-pedas. Ayo dikurangi. Lalu masak lagi, bagi istri sudah dikurangi, sudah tidak pedas. Nah, tapi bagi yang tidak suka pedas, ya tetap pedas, tetap mules. Ya, jadi itu dari kehidupan sehari-hari bisa terjadi perbedaan. Tapi sekali lagi, Tuhan sudah memberikan pasangan yang terbaik. Ya. Lalu hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jalani sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika Anda berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan berkatnya kepada setiap orang yang bersungguh hati kepadanya. Maka saya ajak mempelai berdua, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, berkati pernikahan saya. Demikian juga kepada keluarga yang sudah mendoakan putra putrinya, biar dengan iman, dengan percaya, Tuhan memberikan mantu yang baik. Ya. Jadi Anjeni, ketika engkau menikah dengan Catur, maka engkau masuk dalam kehidupan rumah tangga dari orang tuanya Catur. Ya. Anda menjadi bagian dari keluarganya Catur. Demikian juga Catur menjadi bagian dari keluarganya Anjeni. Jadi kalau menikah sudah bukan sekedar menikah dengan pasangannya saja, tapi masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang tuanya, ya, masuk rumah tangga mertuanya. Nah, Anda berdua ingin bahagia, hiduplah sesuai firman Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Saudara, kenapa harus dibaca? Tuhan memberikan pesan kepada Yosua. Ketika Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan perintahkan pada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil, kalau kita ingin hidup rumah tangga kita berhasil, kalau kita ingin hidup usaha pekerjaan keuangan kita berhasil, berjalanlah sesuai dengan perintah Tuhan. Pasti, bukan semoga, pasti bahagia.
pasti diberkati, dan juga tidak akan kekurangan. Kalau sampai hidup rumah tangga tidak seperti yang Tuhan rencanakan, jelas pasti mereka tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi Anda berdua kalau ingin berhasil dalam kehidupan rumah tanggamu, mesti firman Tuhan itu menjadi standar kebenaran. Bukan kata orang, apa kata Alkitab itu. Minta pada Tuhan supaya kita siap jadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan memberikan perumpamaan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang bangun rumah di atas batu. Ketika datang hujan, angin melanda, dan kemudian banjir datang, rumah itu tetap berdiri kokoh. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia seumpama orang bodoh bangun rumah di atas pasir. Ketika datang hujan, angin berembus dan banjir melanda, rumah itu hebat kerusakannya. Saudara kalau lihat ya, satu daerah ini mulai masuk musim hujan, nanti Anda akan lihat ketika satu daerah dilanda banjir. Lalu Anda lihat, wadah rumah yang kintir, hancur rusak berat, tapi ada rumah yang kokoh, berdiri kokoh. Apa yang membedakan? Dasarnya kuat, bangunan di atasnya kokoh, nanti kuat. Sama, dasarmu, kalau dasarmu adalah firman Tuhan, dan kau membangunnya di dalam ketaatan firman Tuhan, rumah tanggamu akan jadi kokoh. Sekalipun ada badai masalah ekonomi, badai mungkin Tuhan izinkan ada sakit penyakit datang, tetap kokoh. Bahtera rumah tanggamu tetap akan kokoh. Kuncinya ketika kita taat pada firman Tuhan. Saudara, Tuhan juga berfirman di dalam Ulangan pasal 28. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan mengangkat kau di atas segala bangsa, dan segala berkat ini akan datang padamu. Jikalau kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang. Jadi bukan soal di mana kita membangun kehidupan kita, membangun usaha kita. Yang penting Tuhan menyertai atau tidak. Sudah banyak rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang datang saat ini sebagai suami, sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, mungkin juga Anda datang sebagai istri, mungkin juga Anda datang sebagai anak. Bagaimana suasana rumah tangga Anda? Ya. Ada rumah tangga yang suasananya seperti saat ini di Timur Tengah, medan perang. Ya. Suasananya perang. Suami istri yang bertengkar terus, saling menyerang, saling memaki, saling melukai. Itu rumah tangga seperti itu. Suasananya medan perang, tegang panas. Seisi rumah tidak nyaman. Anak-anak tidak bisa bertumbuh dengan baik. Susah belajar. Lihat orang tuanya, ayah ibunya bertengkar, ribut. Tidak tenang, tidak tentram. Anak-anak bertumbuh dalam rumah tangga yang seperti itu. Rumah jiwanya mudah sekali goncang, mudah diprovokasi. Tapi kalau rumah tangga yang rukun harmonis, anak-anak tumbuh dalam atmosfer rumah tangga yang baik, maka jiwanya juga tenang. Beda sekali, beda dan beda sekali. Maka kalau Anda berdua ingin rumah tanggamu benar-benar rumah tangga yang diberkati Tuhan, pasti fokusnya adalah Tuhan yang menjadi kepala rumah tanggamu. Undang Yesus masuk dalam rumah tanggamu. Jadikan Tuhan nomor satu. Jadikan Tuhan sebagai kepala rumah tanggamu. Dan Alkitab sebagai standar kebenaran. Nah sekarang Tuhan sudah memberikan janji ya, bahwa berdua menjadi lebih baik, mestinya lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, ya, lebih diberkati. Anda berdua ingin seperti itu ke depannya? Lebih bahagia, lebih sehat, lebih semangat, ya, lebih bergairah. Tapi tidak sedikit saudara, setelah menikah malah stres. Ya, kalau ingin bahagia silakan dibuka pita yang merah. Alkitab, ya, pita yang merah, ya itu. Matius pasal yang ke-22, ini menjadi dasar hidup kita saudara. Matius pasal 22 ayat yang ke-37.
Suatu hari Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Di antara 10 hukum Taurat ini mana yang paling penting? Jadi kalau Tuhan Yesus menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, berarti yang lain kurang penting. Tapi jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan berkata, pada dua hukum inilah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diringkas hanya dari dua hukum saja. Jadi di dalam Alkitab banyak sekali peraturan-peraturan hukum-hukum. Kalau diringkas hanya dua hukum ini saja yang jadi dasar. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubunganmu dengan Allah? Kualitas kehidupanmu, hubunganmu dengan Allah menentukan kualitas kehidupan rohanimu. Kualitas hubungan suami istri menentukan kualitas pernikahannya. Jadi hubungan suami istri seperti apa? Kalau dia hubungannya mesra, rukun, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menyayangi, maka kualitas pernikahannya baik, saudara. Tapi kalau hubungannya tidak baik, saudara, bahkan terjadi keretakan-keretakan, makin retak-retak, makin saling menyakitkan, saling menyerang, saudara sekalian, maka kualitas pernikahannya buruk. Dan itu tidak bahagia. Dan nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Saudara yang dikasih Tuhan, orang banyak yang beribadah, ya, pergi ke rumah ibadah, pakai aksesoris agamawi, pakai kalung salib, ditato salib, ya saudara sekalian, ya pakai ya namanya pakai nama baptis ya, Yohanes, Lukas, ya, Maria, ya, terus mungkin Deborah. Ini dioyak-oyak polisi. Wah, itu bukannya memuliakan nama Tuhan. Ya. Hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Tadi saya buka dengan Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu tahu. Jadi kalau ada orang yang tetap ya hidup nekat, hidup dalam perselingkuhan, walaupun seisi rumahnya tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi nekat, tetap selingkuh, namanya tidak takut sama Tuhan. Kalau dia benar-benar takut akan Tuhan, dia sadar apa yang dia lakukan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, kalau dia sadar, takut. Kalau dia percaya bahwa Tuhan ada. Jadi kalau orang tidak takut akan Tuhan, ya diterjang aja. Mau berlaku curang, ya, mau menfitnah orang lain, tapi dia sadar ada Tuhan. Maka orang yang takut akan Tuhan, dia benci dosa. Nah, kunci nomor 1, jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Pasti jalannya lenceng. Mau berbuat yang menggok, Tuhan tahu. Bahkan apa yang ada di dalam pikiran kita pun Tuhan tahu. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu bangunlah misbah. Cari Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, seperti tadi, Yesus diperintahkan, jangan lupa baca firman Tuhan. Kenapa Tuhan memerintahkan supaya kita baca firman Tuhan?
supaya kita selalu dapatkan petunjuk dan selalu kita nyadari bahwa Tuhan itu ada. Sehingga kita tetap bisa jalan dengan jalan yang benar. Seandainya nanti misalnya kerja harus berpisah dengan pasangannya beberapa hari, mungkin beberapa minggu pisah. Tapi kalau milik hati yang takut akan Tuhan, ya tetap akan bisa hidup tetap lurus, saudara sekalian. Sekalipun ada godaan banyak. Oh, godaannya banyak loh ya. Menginap di suatu tempat penginapan. Nah, nanti ada yang wertesnya atau apa ya, nanti nawari. Ya. Ada ini seorang hamba Tuhan pendeta ya. Enggak ngerti ya, mungkin enggak tahu wertesnya kalau itu pendeta ya. Masuk begitu terus bersih-bersihkan ya. Pak, kalau ada kebutuhan yang lain bisa nanti bel di sini nomor ini. Bapak butuh untuk yang menemani hangat-hangat, pikirnya pendeta, wedang jahe sing hangat-hangat. Oh ya mau, kalau ada mau. Oh ya sebentar ya, nanti Bapak bisa milih. Lalu dibawa saudara, ya seperti menu, tapi begitu buka loh kok cewek-cewek saudara sekalian. Oh gambarin cewek-cewek. Loh ini apa? Ya ini nanti penghangat Bapak. Wah, enggak. Takut akan Tuhan. Tapi kalau tidak takut milih, saudara, godaan tetap ada di sekitar kita, saudara sekalian. Itu pilihan kita, mau takut akan Tuhan atau tidak. Jika kita sadar ada Tuhan, maka hidup kita akan terus jalan lurus. Selama kita di jalan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Maka bangun mezbah ya, bersama-sama suami istri. Kalau bisa bangun bersamaan itu paling baik. Tapi kadang-kadang tidak bisa ya. Ada yang tidurnya larut malam sehingga bangunnya agak siang. Lalu yang satunya mungkin tidurnya masih ya sekitar jam 9-10 sudah tidur, maka bangunnya bisa pagi. Nah, kalau bisa bersama-sama bisa saling mendoakan. Kalaupun tidak bisa berdoa bersama, mesti harus saling mendoakan. Suami berdoa untuk istri, istri berdoa untuk suami. Memberkati pasangannya, maka rumah tangganya diberkati. Nanti kalau punya anak, orang tua mendoakan anak-anak, memberkati anak-anak. Anak-anak kalau sudah bisa, ayo berdoa untuk papa mama, berdoa untuk bapak ibu, supaya diberkati. Maka rumah tangga itu akan diberkati oleh Tuhan. Karena ada mezbah mengundang Tuhan di dalam kehidupannya. Satu, jadikan Tuhan itu pusat hidup kita. Lalu yang kedua, ini yang membawa kita berbahagia, hubungan kita, suami istri, kualitasnya seperti apa? Itu menentukan kualitas pernikahannya. Ya. Anjeni, ya namanya Anjeni, terus panggilan akrabnya Novi. Anjeni dan Novi. Kalian saling mencintai? Anjeni, teman gadismu banyak apa sedikit? Hah? Ya, sedikit ya, berarti pilihannya sedikit. Dari teman gadismu yang ada, kamu pilih Novi. Kenapa kamu pilih dia? Novi tahu enggak kenapa dia jatuh cinta sama kamu? Tahu enggak? Belum tahu. Nah, sekarang ceritakan, kenapa kamu jatuh cinta sama Novi? Ya, kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Sebentar, ini ada mic, nanti direkam. Ya. Ini disimpan ya. Nah, ceritakan. Kenapa? Ya, sebentar. Kamu ketemu Novi di mana? Di gereja. Oh, di gereja. Ya. Kok bisa ketemu di gereja? Waktu ibadah atau waktu apa? Memang satu pelayanan. Oh, satu pelayanan. Terus kenalnya ya di situ. Iya. Sebelumnya tidak kenal. Ya, satu divisi tapi belum kenal. Ya, belum kenal. Terus kemudian satu pelayanan. Iya. Ya. Terus pelayanan bersama-sama, terus mulai tertarik. Satu ya, terus kemudian kamu sering datang ke rumah, sering bersama ya. Iya. Nah, itu peribahasa Jawa sing bener ya. Jadi trisno jalaran soko kulino. Oh, ya betul. Itu benar. Itu sama ya. Hubunganmu dengan Tuhan itu seperti itu. Kowe sungguh-sungguh ndak. Banyak hubungan dengan Tuhan apa enggak? Oh ya, saya kalau ibadah cuma seminggu sekali,
cuma 2 jam saja. Terus kalau setiap hari ya tidak pernah doa, tidak pernah baca Alkitab, ya jangan ngomong kalau kamu kenal baik. Jangan kamu ngomong nih kamu mengasihi. Kasih itu timbul karena hubungan yang terus-menerus, yang dekat, melekat terus. Itu timbul kasih, cinta. Maka suami istri kalau ingin tetap terus kasihnya menyala terus, ya memiliki hubungan yang baik terus, bangun terus kasih itu. Kalau makin jarang juga kasih itu. Ya, terus sudah kenal, ya. Kenapa kamu milih? Kan teman pelayan gadis kan banyak, kok pilih dia? Nah, kenapa? Ya, mungkin memang dari Tuhan. Waduh, memang dari Tuhan. Kamu dengar sendiri. Ini Novi jodohmu begitu, atau kayak Adam ya, kayak Adam itu memang satu Hawa dan yang pilihan yang lain, tidak ada lainnya, sudah hanya ada satu aja ya. Tapi kalau Ishak itu ya dapat jodoh ya, Tuhan yang ngasih Ribka, belum kenal, belum tahu, tapi langsung senang ya, itu. Ya, saya tuntun ya. Kalau kau lihat wajah Novi, apa komentarmu? Dilihat dulu wajahnya dia. Nah, terus komentarmu apa? Cantik. Oh, cantik. Saya mau tanya Novi, pernah enggak selama pacaran kalau Ajeni berkata kamu cantik? Pernah. Sering apa jarang? Sering. Oh, lah iya. Ya, sering dipuji-puji, saya kecantol ya. Kamu cantik, kamu menyenangkan, wah kamu ayu, kamu di hatiku. Iya. Cantik, tapi benar. Kamu harus berkata begitu. Novi cantik, aku suka lihat dia. Aku senang lihat dia. Kamu jadi senang. Jadi ketika kamu berkata, aku senang, aku suka dengan dia, dia cantik. Otakmu itu nanti meresponi seperti itu. Jadi suami istri harus senang dengan pasangannya. Maka menikmati hidup rumah tangga. Nanti kalian bersama-sama hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Satu selimut lagi. Ya. Jadi kalau terbangun sebelahnya pasangannya, ya, misalnya Anjini terbangun lihat Novi tidur, pules. Ya. Wah, lihat dia, aku senang dengan dia. Aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Langsung saudara, kau bahagia, engkau sayang. Dan kau pasti akan membelai dengan kasih sayang. Ya. Nanti kemudian juga Novi ketika terbangun, lihat suaminya di sampingnya, tidur, pules, ngorok meneh. Ya. Tapi aku senang dengan dia. Aku suka dengan dia. Kamu bahagia. Perhatikan saja. Begitu suami istri melihat pasangan tidak suka, mulailah neraka terjadi. Dan penyesalan yang terjadi, kekecewaan yang terjadi. Jadi bodoh, harus senang dengan pasangannya. Harus suka dengan pasangannya. Itu yang membuat bahagia. Dan menikmati hidup itu, saudara. Mesti senang. Nanti kalian hidup bersama-sama, termasuk segala sesuatunya, termasuk bau keringatnya harus senang. Lama-lama senang, saudara sekalian. Pertama mungkin tidak cocok, tapi lama-lama ya cocok, saudara sekalian. Bahkan ketika tidak ada, itu digulai iman. Kok aneh ya tidak ada. Oh, pasangannya belum. Itu, ya. Sifat apa yang kau sukai dari Novi? Apa? Baik, terus apa lagi? Suka menolong. Oke, terus apa lagi? Novi dengar ya. Jadi Anjeni melihat kau baik, jadilah istri yang baik. Suka menolong. Memang kau diciptakan untuk jadi penolong. Bukan merongrong, tapi menolong. Ya. Menolong suami supaya suami menjadi pria yang berhasil dan sukses. Didukung, diberi support. Nanti suami akan menjadi seorang yang diberkati Tuhan. Jadi kalau ada kelemahan jangan malah dicela terus, saudara sekalian. Makin lemah.
tapi dibingkim, dikuatkan, ya, di spot, ya, maka akan menjadi kuat. Nah, sekarang ganti Novi. Yang datang pada kamu, yang pernah mendekati kamu, apa cuma Anjeni atau ada yang lain? Iya, ada yang lain juga. Oh, ada yang lain. Nah, ini ada lah wis sebenarnya geri kita ya dah ya gitu ya. Tapi ada yang lain ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kamu pilih Anjeni? Kok enggak pilih yang lain? Waktu itu ketika kerinduan berdoa sama Tuhan yang datang ini, Pak. Oh gitu. Jadi ada 3 pria yang datang terus doa. Tuhan, yang datang duluan itu yang kau berikan. Muncul ini dulu, saudara. Gitu? Dari kecocokannya juga sih. Nah, saya mau tanya, sifat apa yang kau sukai dari Anjeni? Mau berubah lebih baik. Hah? Mau berubah lebih baik. Oh, dari dulu enggak baik? Bukan. Oh, nah, terus gimana? Ya dulunya baik, terus jadi semakin lebih baik lagi. Oh, dari sudah baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Iya. Jadi anak Tuhan harus seperti itu ya. Makin dipakai Tuhan, makin cemerlang, makin baik dan makin baik. Ya. Harus seperti itu. Ya, makin dipakai Tuhan. Ya. Jadi kalian pasti melihat, saya ajak Anda melihat sisi yang baik. Tapi setiap orang pasti ada sisi kekurangan, ada sisi kelemahannya. Tapi tetap belajar lihat sisi yang baik. Kalau kau lihat sisi yang baik, kau bersyukur baik Tuhan. Kau berterima kasih. Tapi iblis akan suka mendorong saudara kalian untuk lihat kekurangannya. Kalau lihat kekurangannya, kelemahannya makin dilihat, makin banyak yang kau lihat kekurangan, lama-lama akan kecewa. Kok aku kawin dengan dia ya? Ternyata banyak kekurangannya, banyak kelemahan. Dan akhirnya tidak bahagia. Tapi kalau kau melihat sisi yang baik, makin kau lihat sisi yang baik, kau semakin cinta, kau semakin bahagia dan kau menikmati hidup rumah tangga. Mesti harus sepakat dengan firman Tuhan. Tuhan tidak salah memberi jodoh. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Lihat sisi yang baik. Kau bangun bersama-sama, maka rumah tanggamu jadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, belajar seperti itu. Mesti tetap ada kekurangan. Tapi jangan condong melihat kekurangan. Tapi lihatlah sisi yang baik dari pasanganmu. Sehingga engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, kenyataan hidupmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang engkau akan jalani akan menentukan kualitas pernikahanmu, bahagia atau tidak. Saya mau tanya kepada Novi, setelah jadi istri, apa yang kau lakukan untuk Anjeni suamimu? Ya menjadi penolong dia. Jadi penolong. Terus apa lagi? Bayangkan loh, jadi istri itu saya mau berbuat ini gitu. Ya melayani setiap kebutuhannya juga. Melayani setiap kebutuhannya. Terus apa lagi? Mengasihi senantiasa. Terus apa lagi? Setiap hari ngapain kamu untuk suami? Masak. Masak. Oke, saya mau tanya. Pernah enggak Anjeni makan masakannya Novi? Pernah banget. Pernah banget. Oh pernah. Oh sering. Sering. Oh masakannya enak apa enggak? Enak banget. Wah enak banget. Ya di sini butelan bora ya, saya enggak tahu. Tapi harus begitu ya. Kadang-kadang istri baru belajar masak, itu berjuang dia. Belajar masak itu kalau mau masak berjuang itu masak 2 macam-macam berjam-jam. Tapi kalau sudah pinter, masak itu cepat sekali. Dan kalau sudah pinter, masak cepat sekali dan jauh lebih enak. Sedang belajar, wah rasanya pating kacau lah ya seperti itu ya. Tapi suami harus bijaksana. Istri berkata, enak ramas. Ya lumayan lah. Wis kowe ngicipi dhewe. Terus dicipi. Kok enak ya Mas? Ya wis ngono kuwi. Tapi dipuji ya. Tapi kamu pasti bisa. Nanti dia mau saudara. Tapi kalau terus dicela ya sudah dia enggak mau lagi masak. Kalau dipuji makin dia belajar. Sama nanti kalau punya anak. Kalau dia dalam studi salah satu studinya kurang baik langsung dicela terus. Dia akan tidak suka dengan mata pelajaran itu. Makin tidak suka, makin tidak bisa. Nah itu kelirunya di situ. Kalau dia lemah di matematika,
Jangan terus ya digoblok-goblokkan, tapi diangkat. Tapi harus dia belajar. Kalau dia sudah belajar belum bisa, didukung, ya, dibantu, didoakan. Nanti dia akan mengalami terobosan. Ya. Dia tidak benci dengan pelajaran itu. Banyak kali keliru, ya, marah, terus kemudian emosi, lalu perkataan yang tidak baik muncul sehingga anak itu terluka, malah dengan pelajaran itu tidak senang, terus benci sama gurunya juga, akhirnya seperti itu. Tidak bisa, ya. Jadi lihat sisi yang baik, ya. Bagaimana Anjani, kau bahagia istrimu nanti melayani, ya, akan menjadi penolong. Saya mau tanya dulu, Novi, kira-kira Anjani bahagia enggak dapat kamu? Bahagia. Oh, bahagia. Nah, kamu harus gitu. Kamu dapat aku bahagia. Jadi kalau Anjani kau berkata, kamu dapat aku, kau bahagia, maka kamu berpikir untuk kebahagiaan dia. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan suamimu. Tapi kalau untuk dirimu, aku ingin bahagia, kamu akan terus menuntut, dan orang yang egois tidak pernah bisa bahagia. Jadi kau bahagia enggak dapat? Bahagia. Novi? Lalu apa yang kau lakukan untuk Novi? Membahagiakan dalam semua aspek kehidupannya. Waduh, membahagiakan dia dalam seluruh aspek kehidupan. Wah, termasuk keuangan? Yes. Yes. Ya. Kamu sudah kerja? Sudah. Dapat penghasilan? Yes. Amin. Kira-kira berapa yang kau berikan pada Novi? Loh, ya toh? Seluruh aspek kehidupan. Termasuk kan keuangan. Nah, sekarang keuangan berapa yang kau berikan Novi? Ini pribadi kita, Pak. Wah, rahasia pribadi kita. Saya mau tanya, beri sebagian apa semua? Ya, semua. Wah, semua. Bagaimana Novi? Dikasih semua loh. Seneng enggak kamu? Oh, seneng. Oh, seamplope ya. Kalau masih tunai seamplope. Masih segelan. Wah. Kalau ditransfer, transfernya dipindah ke rekeningnya istri. Sekarang Anjani mempercayakan keuangan pada kamu. Suatu saat Anjani butuh uang cukup banyak. Misalnya butuh 1 juta. Kira-kira dikasih apa enggak? Ya, dikasih. Langsung kasih apa ditanyai? Iya, ditanyain, Pak. Oh, ditanyai ya. Oh, itu biasa seperti itu. Tapi kalau nerima, enggak pernah nanyai ya. Tapi nek kurang banyak, loh kok enggak segini kok kurang? Nah, tanya. Tapi nek pujul malah enggak tanya ya. Nah. Dan istri sanggup menerima berapapun. Kita uji ya. Nah, Novi, kalau kamu diberi 10 juta bisa nerima enggak? Bisa. 100 juta bisa nerima enggak? Bisa juga. 1 miliar bisa enggak? Bisa. 10 miliar bisa enggak? Bisa. Wis piro wae bisa. Ya saudara ya toh. Bisa saudara nerima. Tapi kalau keluar ditanyai. Ya. Kok pakai uang 1 juta untuk apa? Aku mau cari baju. Kok larang mentok? Mbok golek sing 303. Ya, tapi keuangan seringkali jadi pemicu ya, pertengkaran dalam rumah tangga. Tapi dikelola bersama-sama itu paling baik. Ya, dikelola bersama-sama. Jadi kalau kurang, ya reso nyalahkan wong dikelola bersama-sama. Ya. Dan kalian sudah mengikuti bimbingan pranikah. Kalau engkau melakukan dengan setia apa yang diajarkan, maka keuanganmu pasti sehat. Ya. Masa depanmu pasti juga baik. Jadi kelola keuangan ya, bersama-sama. Keterbukaan itu menghindarkan kesalahpahaman dan tidak memberi kesempatan pada iblis untuk merusak, untuk saling mencurigai. Ya. Nah, prinsip yang harus kalian bangun di pita yang biru, Efesus pasal 5. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberikan petunjuk. Petunjuk Tuhan pasti benar. Ya. Dan perintah Tuhan kepada setiap anggota keluarga, yang pertama adalah istri. Hai istri, tunduklah kepada suami. Ini perintah. Istri tunduklah kepada suami seperti kepada Kristus. Jadi tunduknya kepada suami nilainya sama seperti kepada Tuhan. Ya. Artinya tunduk total kepada suaminya. Percaya total dengan suaminya. Seperti kita jemaat tunduk kepada Kristus. Itu perintah seorang istri kepada suami. Jadi tunduk
karena dia percaya, karena mengasihi suaminya, tunduk sepenuhnya kepada suaminya. Maka bahagia. Kalau istri bisa tunduk, dia bahagia. Tapi kalau dia tidak lagi menghargai suaminya, tidak bangga dengan suaminya, maka dia kehilangan kemesraan. Dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Dia tidak bisa hubungan dengan suaminya dengan menikmati hubungannya, karena dia sudah tidak lagi menghargai. Jadi kalau ingin bahagia jadi istri, tetap menghormati suami, sekalipun suami ada kekurangannya. Perintah yang kedua untuk suami, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi kasih suami mengasihi istri nilainya seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Seperti Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Nilai kasih seorang suami seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang mau menyerahkan nyawanya, sampai memberikan nyawanya. Jadi demikian juga suami diperintahkan. Kalau engkau melakukan demikian, maka engkau akan jadi suami yang bahagia. Jadi jangan jadi suami yang KDRT, jangan jadi suami yang otoriter. Aku kepala, aku suami. Kalian harus tunduk, memang harus tunduk, tapi bukan diperintah seperti itu. Tunduknya adalah istri karena dia kesadarannya sendiri, bukan karena diperintah, bukan diancam. Dan suami yang suka mengancam, saudara sekalian tidak bahagia. Tidak bahagia. Firman Tuhan berkata, kalau suami mengasihi istri, sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami mukul istri, sama dengan mukul. Kalau suami mengasihi istri, sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami mukul istri, sama dengan mukul diri sendiri. Orang yang mukul diri sendiri, orang apa? Orang apa, Jenny? Orang gila. Aku sih jawab loh. Lebok ini gini itu ya. Jadi nanti kalau kamu mukul istri KDRT lah, kamu itu perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, suami istri seperti itu, bukan untuk saling melukai, tapi harus saling menyayangi. Maka hukum ini kalau kau lakukan, maka rumah tanggamu akan saling menyayangi, saling membahagiakan. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau kau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Orang tuamu yang berjuang membesarkan putra-putrinya sampai hari ini. Ketika engkau menghormati, maka panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, hukum yang keempat. Ketika Tuhan mengaruniakan anak, maka punya tanggung jawab. Orang tua mendidik anaknya, supaya anaknya menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi punya tanggung jawab, mendidik anaknya. Disiplin dan dikasih, harus seimbang. Harus disiplin, harus diajar kalau nakal. Tapi di satu sisi harus dikasihi. Kalau dikasih saja, maka anak itu menjadi manja. Kalau terus diajar tanpa kasih, anak itu terluka. Maka firman Tuhan berkata, hai Bapak, jangan kau membuat tawar hati anakmu, jangan membuat amarah di dalam hati anakmu. Anak kalau diajar saudara, orang tuanya oleh bapaknya saudara, kadang-kadang sakit hati juga, marah juga dalam hati. Papa itu jahat. Aku salah ya salah, tapi kok papa begitu keras ajar. Ada kemarahan. Nah kalau sudah diajar ya, misalnya dipukul pakai rotan, firman Tuhan berkata, kalau mengajar pakai rotan itu tidak bahaya, tapi sakitnya sangat terasa ya. Pasti bilur, mesti membekas ada bilurnya begitu. Mau nangis mesti anak itu. Nah ketika dia diajar, nangis, sudah agak reda, datangi. Terus papa ngusap bilur-bilur, sakit ya sakit no Pak. Papa sebenarnya tidak mau mukul kamu. Papa mukul kamu juga, papa tidak tega, tapi papa terpaksa karena kamu nakal. Kamu nakal, papa terpaksa harus mukul kamu. Sambil dilus, papa sayang kamu. Oh langsung, tadinya marah dalam hatinya, papa jahat langsung berubah. Dan dia tahu, aku diajar memang aku salah. Dan dia mesti jadi anak yang baik. Tapi kalau hanya diajar tanpa kasih, dia makin keras ya. Kadang-kadang kita lihat, oh anak itu makin bandel sudah sekali. Makin diajar, makin bandel. Dan itu dendam dengan orang tuanya. Dia akan menyimpan kebencian dengan orang tuanya. Jadi mesti bangun ya. Anak didik anak sesuai firman Tuhan. Saat diajar, diajar. Dan saat harus dikasih. Sehingga dia tahu. Kalau dia diajar, memang dia pantas untuk menerima ajaran. Ya. Kalau kau tegakkan 4 prinsip ini,
rumah tanggamu kokoh, diberkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Sebelum Anda dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Anjeni Setiawan dengan Catur Noviana Sari, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji, saling berhadapan. Silakan saling berhadapan. Bunga ditaruh dulu. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Anjeni Setiawan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Anjeni Setiawan, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Catur Noviana Sari yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Catur Noviana Sari. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Catur Noviana Sari menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Anjeni Setiawan yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa kalian berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Anjeni, kenakan cincin tan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Novia dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Novi, kenakan cincin tan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Anjeni dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua sudah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tiba saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Dan inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Dan tangannya penuh dengan kasih menyatukan kau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Ya, silakan berlutut. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kalian. Terima satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya.
Di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak pemarah, kasih percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, dan kasih tidak pernah berkesudahan. Biarlah kasih Allah terus mengalir dalam hidup Anda berdua. Serahkan, ku serahkan. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapanmu bagi dua insan yang kau kasih, Anjani Setiawan dengan Catur Noviana Sari, mereka berdua saat ini sujud di hadapanmu, biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Dan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa dan otoritasmu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkatmu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biarlah segala berkat ini turun atas kehidupan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Anjani Setiawan dengan Catur Noviana Sari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Anjani Setiawan, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Engkau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Catur Noviana Sari, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada, keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali ke posisi semula. Kembali saling berhadapan, ya berdiri saling berhadapan. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Silakan Anjani membuka cadarnya. Kamu berhak untuk membuka sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini Anda berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan dibuka ya.
silakan Noviana pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua. Dan Anjeni pegang pinggang istrimu. Inilah teman hidupmu. Anjeni, Noviana yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Noviana, pria yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Kau akan hidup bersama-sama, mungkin Tuhan diberikan kesempatan 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang mengawali, biarlah Tuhan juga yang mengakhiri. Janganlah di tengah jalan dengan surat cerai, ya, tetapi sampai pada rencana Tuhan. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Lihat sisi yang baik. Silakan Anjeni berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Silakan diberi ciuman yang manis. Pipi kiri kanannya. Sekarang ganti Novi yang cium suami, silakan. Kening pipi kiri kanannya. Pipi kiri kanannya ya. Bagaimana? Anda senang? Menyenangkan? Kalau menyenangkan silakan lagi, tidak apa-apa kok. Semua yang menyenangkan, yang membawa bahagia, lakukan. Yang bikin sakit hati, yang bikin susah, jangan dilakukan. Dari gereja akan memberikan akte, Anda berdua telah sah menjadi suami istri. Ya. Akte bisa ditaruh dulu. Sekarang datangilah orang tua. Ini papa. Ya. Bersama-sama sama papa. Sebelahnya kakak atau tante. Oke. Bersama-sama di hadapan papa. Ya. Anjeni di hadapan di sebelah sininya. Ya. Ucapkan terima kasih sama papa. Ya. Kalau enggak sampai sekarang semua tidak lepas pengorbanan papa. Ya, silakan. Itu restu ya Pak. Sudah? Papa mau ngasih nasihat? Tuhan memberkati. Iya. Silakan mempelai berdua sungkem sama orang tua langsung bersama-sama, sungkem sama papa ya. Silakan papa menyatukan tangan satu kepada mantu ya. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ya. Silakan Anjeni memberikan ciuman sama papa dicium ya, papa dipeluk, disayang papa. Cinta itu. Ya, silakan papa dipeluk ya. Ya silakan Novi, papa dicium ya. Ajarilah kami bahasa cinta. Kepada tante bisa berdiri, tante. Silakan. Ucapkan terima kasih sama tante. Dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Berikan salam, langsung beri salam aja. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati,
kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Anjani Setiawan dengan Catur Noviana Sari, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada keluarga, pada orang tua dan juga wali orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas mereka. Berikan kesempatan mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Pada siang hari ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Anjani Setiawan dengan Catur Noviana Sari. Kembali kami bersatu hati, kami bawa rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus pimpin bahtera rumah tangga mereka. Hari demi hari yang mereka lalui Tuhan senantiasa bersama-Mu Tuhan. Tuhan Kau memberkati segala apa yang mereka kerjakan jadi berhasil. Dan Tuhan memberkati keuangan mereka. Tuhan juga berkati dengan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Tuhan kami berdoa untuk orang tua dan saudaranya, kakaknya Tuhan. Yang sudah menjadi orang tua dan wali Tuhan. Berkati mereka dan biarlah mereka boleh melihat kebahagiaan daripada anak dan saudaranya dan bahkan sampai kepada keturunannya. Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang hadir, ya berkat-berkat yang sama turun atas kehidupan kami, rumah tangga kami. Biarlah anggur yang baru senantiasa terus mengalir dalam rumah tangga kami membuat sukacita dan kebahagiaan. Dan kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita dan berjalan dengan lancar. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.